Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak kelas 10 IPA, masih semangat ya. Hari ini tadi kalian sudah belajar matematika wajib di jam pertama. Selanjutnya jam terakhir matematika peminatan. Nah, kebetulan hari ini adalah jadwal ulangan harian 1 untuk matematika peminatan ya. Hari ini saya akan mereview materi, kemudian akan menjelaskan data pelaksanaan ulangan harian 1 matematika peminatan. Namun alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa kalian mengisi absensinya ya, karena itu penting ya. Itu sebagai tanda melatih kalian itu disiplin atau enggak gitu. Kalau misalkan kalian selalu on time, tidak terlambat, itu berarti ada nilai plus buat kalian. Dan ketika misalkan kalian ada halangan atau misalkan kalian ada kepentingan, itu kalian boleh izin, Bu saya izin terlambat, atau Bu saya izin terlambat mengumpulkan tugasnya, atau misalkan sakit, yang penting ada keterangannya gitu ya. Baik, ulangan harian matematika peminatan itu tentang fungsi eksponensial, dimana nanti yang keluar itu tentang sifat-sifat eksponensial. Kemudian ada persamaan dan pertidaksamaan eksponensial ya. Saya akan mereview materinya mulai dari yang sifat-sifat eksponen, tapi nggak terlalu banyak karena materinya sudah pernah saya kasih. Kemudian nanti ada yang persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Baik, masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang sifat-sifat eksponensial, dimana di situ yang pertama itu adalah pangkat bulat positif. Kalian perhatikan di layarnya, untuk pangkat bulat positif itu berlaku A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik dikali A. Nah, itu adalah N faktor ya. Kemudian AN ya, A kemudian ada N di atas A, itu dibaca A pangkat N. A-nya itu adalah merupakan bilangan pokok dan N itu merupakan bilangan pangkat atau eksponen. Selanjutnya yang kedua, pangkat bulat 0. Jadi di situ untuk A anggota himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka akan berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. A itu adalah bilangan pokok. Jadi kalau misalkan A-nya 2, pangkat 0 itu hasilnya berapa? 1 ya. Kemudian A-nya 9 pangkat 0 juga sama dengan 1. Jadi A pangkat 0 itu sama dengan 1. Untuk yang ketiga, masih sifat-sifat eksponensial, yaitu pangkat bulat negatif. Untuk A anggota himpunan bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N anggota bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Atau misalkan 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat min N. Contoh misalkan 2 pangkat min 2 berarti sama dengan 1 per 2 pangkat 2 gitu ya. Selanjutnya untuk yang keempat itu sifat-sifat pangkat bilangan. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dari A sampai F untuk yang sifat-sifat pangkat bilangan. Untuk yang A itu A pangkat P dikali A pangkat Q. Ketika ada perkalian berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, berarti pangkatnya dijumlahkan ya. Kemudian untuk yang B itu yang pembagian A pangkat P dibagi A pangkat Q. Berarti A pangkat P dikurang Q ya, pangkatnya dikurang dengan A tidak sama dengan 0. Selanjutnya untuk yang C, A pangkat min P sama dengan 1 per A pangkat P. Itu hampir sama dengan yang ketiga, yaitu pangkat bulat negatif. Yang D, A pangkat P dikali Q. Berarti pangkatnya dikalikan, jadinya A pangkat P kali Q. Kemudian yang E, A B pangkat P. Berarti artinya A pangkat P dikali B juga pangkat P. Yang terakhir yang F, A per B pangkat P. Berarti A pangkat P per B pangkat P dengan B-nya tidak sama dengan 0. Itu sifat-sifat pangkat bilangan di dalam sifat-sifat eksponensial.
eksponensial. Kalian perhatikan. Nanti perhatikan juga contoh soal yang sudah pernah saya kasih. Siapa tahu nanti ada yang keluar mirip-mirip ya dengan contohnya. Baik, kita masuk ke yang persamaan eksponensial. Persamaan eksponen, kalian bisa baca sendiri ya definisinya, bahkan saya pun sudah pernah menjelaskan. Nah, di sini untuk penyelesaian atau bentuk-bentuk persamaan eksponen, itu yang pertama ada A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat m, A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan m. Ya, untuk yang B, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dan A-nya lebih dari 0, kemudian A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Kalian ambil pangkatnya karena bilangan pokoknya itu kan sama ya, A. Kemudian yang C, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat gx, A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, B-nya lebih dari 0, dan B tidak sama dengan 1. Kemudian syaratnya lagi, A tidak sama dengan B, maka fx sama dengan 0 ya. Itu untuk persamaan eksponensial dari A, B, dan C. Untuk bentuk persamaan eksponen yang D itu adalah hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, di situ penyelesaiannya ada 4 cara ya, ada 4 ketentuan. Kalian bisa baca sendiri, bahkan saya pernah menjelaskan mulai dari yang pertama, kedua, 3, dan 4 ya. Dari contoh soalnya juga sudah saya berikan. Kemudian untuk bentuk persamaan eksponen yang kelima, fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Di situ ada 2 untuk penyelesaiannya, syaratnya. Nah, yang f itu A, kemudian dalam kurung A pangkat fx kuadrat ditambah B dalam kurung A pangkat fx ditambah C sama dengan 0, itu syaratnya A lebih dari 0, kemudian A tidak sama dengan 1, A besar tidak sama dengan 0, kemudian A, B, C itu merupakan elemen atau anggota bilangan real. Kemudian untuk menyelesaikan bentuk persamaannya digunakan permisalan, yaitu Y sama dengan A pangkat fx, sehingga akan diperoleh AY kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kemudian setelah nilai Y kalian peroleh, substitusikan kembali pada permisalan Y sama dengan A pangkat fx, sehingga akan diperoleh nilai X. Itulah bentuk-bentuk dari persamaan eksponen. Masuk ke pertidaksamaan eksponensial. Untuk definisinya kalian bisa lihat, kemudian di situ ada 2 grafik ya. Kalian pahami, di situ ada 2 grafik. Grafik yang pertama itu adalah fx sama dengan A pangkat X ya. Kemudian di situ A pangkat X, A-nya lebih dari 0. Grafik yang kedua itu fx sama dengan A pangkat X, tapi A-nya lebih dari 0 dan A kurang dari 1. Untuk penjelasannya ada di slide berikutnya. Dari 2 grafik tadi, itu kan yang pertama ada A lebih dari 1 ya. Ketika A lebih dari 1, jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Kemudian jika A pangkat fx lebih dari sama dengan gx, maka fx lebih dari sama dengan gx. Selanjutnya, jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Yang terakhir, jika A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Itu penjelasan grafik yang tadi yang pertama ya, untuk A lebih dari 1. Selanjutnya untuk yang A lebih dari 0, A kurang dari 1. Itu jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Kemudian jika A pangkat fx lebih dari sama dengan gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Dan yang ketiga, jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Yang terakhir, jika A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx-nya lebih dari sama dengan gx. Itulah review materi dari sifat-sifat eksponen, persamaan eksponen, kemudian pertidaksamaan eksponen.
Berhubung review materi sudah selesai, di sini saya akan menjelaskan tata cara pelaksanaan ulangan harian 1 untuk matematika peminatan. Kalian perhatikan baik-baik. Yang pertama, peserta didik wajib mengisi kehadiran di Google Classroom dengan melihat petunjuknya untuk mengetahui batas terakhir absen. Yang kedua, kalian wajib menuliskan nama, kelas, dan tanggal di lembar jawaban kalian. Selanjutnya yang ketiga, mengerjakan soal ulangan dengan benar dan teliti, tidak menyalin lembar jawaban temannya. Nih poin 3, perhatikan ya. Kemudian yang keempat, lembar jawaban ulangan difoto lalu kirim ke Google Classroom di tugas yang berjudul ulangan harian 1. Cukup sekian review materi tentang fungsi eksponensial. Saya sudah menjelaskan tentang sifat-sifat eksponensial, persamaan, dan pertidaksamaan eksponensial. Ya, waktunya kalian mengerjakan soal ulangan harian 1 matematika peminatan. Ya, kerjakan dengan benar dan teliti. Semoga nanti hasilnya memuaskan. Jangan lupa latih kejujuran kalian. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.